Pria ini membuka pintu dan menemukan peti mati yang aneh. Setelah kembali, dia langsung mengeluarkan kamera untuk memotretnya. Dia akan menjual peti mati itu di media sosial. Biarkan pembeli melihat produknya. Ken membuka tutup peti dan membersihkan isinya. Tapi saat dia selesai membersihkan, tiba-tiba ditemukan kasur yang bisa dibuka. Dia membukanya dan menemukan ada mesin rahasia. Jadi Ken memanggil Adam ke kamar untuk mencari tahu bersama. Setelah mengamati dengan cermat, mereka menemukan sesuatu seperti kunci. Ken menggunakan kaca pembesar untuk pengamatan lebih dekat. Dia tahu bahwa benda ini berusia 200 tahun. Saat ini David juga memutarnya beberapa kali. Mesinnya berhasil dihidupkan. Musik aneh diputar, tapi sangat cepat musik itu berakhir. Untuk memecahkan misteri peti mati, Ken mencari tahu dari dokumen. Setelah ditemukan ternyata ini adalah peti yang bisa mengeluarkan roh. Jadi keduanya memutuskan untuk melakukan percobaan. Setelah menempatkan pot ikan di dalam peti, Ken mulai memutar kunci. Saat ini tiba-tiba ada arus. Kemudian arus itu mulai menyatu ke dalam akuarium. Meski terkena arus, ikan tetap tidak terluka. Mereka curiga bahwa rumor itu benar. Tapi seketika ikan itu mati. Saat David hendak membawanya, Ken menghentikannya. Seiring dengan berhentinya mesin, ikan mas yang mati tiba-tiba hidup kembali. Mereka memutuskan untuk memanggil seorang dokter untuk melakukan penelitian yang serius. Dengan tangan hangat dokter, mesin-mesin mulai beroperasi. Arus konstan dilewatkan masuk ke otak Ken. Sedetik kemudian, dia langsung menutup kedua matanya. Mereka melihat itu dan mengira Ken sedang berakting. Tapi setelah dia meletakkan tangan di atasnya, dia segera berhenti bernapas. Ini membuat mereka berdua panik. Ken tiba-tiba muncul di sebelah mereka dalam bentuk roh. Setelah melihat tubuhnya terletak di peti mati, Ken menatap dirinya sendiri dengan panik. Lalu dia mengulurkan tangan dan menyentuh David di sebelahnya. Tanpa diduga, tangannya menembus David. David juga tidak merespon. Di akhir musik Ken berhasil kembali ke tubuhnya. Melihat temannya aman dan sehat. Di saat mereka mengira Ken membual, dia mendesak mereka untuk mencobanya sendiri. Tiba-tiba David ingin mencobanya. Detik berikutnya dia tiba-tiba terjatuh ke lantai. Dokter menyarankan sebelum pemeriksaan selesai, sebaiknya jangan mencoba lagi. David awalnya bermaksud menolak, tetapi dia disarankan oleh Ken. Dia akhirnya setuju, tapi malam itu Ken menyelinap ke sisi peti mati. Dia memberanikan diri untuk mencobanya sendiri. Taruh di kotak, ambil kuncinya dan taruh di gembok di peti mati. Bersamaan dengan pergerakan mesin, listrik masuk ke otaknya. Tubuhnya langsung kedinginan, tapi dia tidak mati. Dia berubah menjadi roh kemudian muncul di jalanan. Setelah bos mengunci pintu, dia langsung mengambil uang yang dia dapatkan hari itu. Sambil menghitung, bos membuka brankasnya untuk menyimpan uang. Ken yang berdiri di belakang melihat semuanya. Setelah bos pergi, jiwa Ken juga kembali ke tubuhnya. Setelah itu dia menyamar untuk mencuri uang di brankas. Ken pergi ke toko di malam hari, memasukkan kode brankas dan membuka pintu. Sangat cepat dia mendapatkan uang dan perhiasan. Ken juga cepat pergi dari toko. Saat ini dokter sedang duduk dan melakukan penelitian. Ternyata di tengah rumah ada celah kosong. Jadi dia langsung pergi mencari. Dia berharap menemukannya, tapi tiba-tiba seekor lalat terbang di depan layar. Dalam waktu kurang dari 2 detik lalat itu jatuh. Ini membuat dokter merasa ada yang salah. Jadi dia memutuskan untuk melihat lebih dekat menggunakan kamera pengintai. Dia mendeteksi di mesin mengungkapkan hal aneh. Dokter mengambil kamera dan meletakkannya di belakang kepalanya. Tiba-tiba ada bekas luka di belakang kepala. Dia juga melihat bayangan lewat di belakangnya. Selanjutnya di ruang siaran mengeluarkan suara aneh. Dokter memegang obeng sambil berjalan keluar. Dokter panik dan bersembunyi di bawah meja. Setelah beberapa saat pemeriksaan, dokter perlahan melihat sesuatu. Bersiaplah untuk mengirimi email yang berisi meminta bantuan. Tapi sekarang bayangan hitam muncul di depan matanya. Dokter panik dan segera kabur. Sambil lari ke bawah, dia tak sengaja tersandung. Benturan mengerikan itu membuatnya mati di tempat. Tidak lama kemudian polisi menemukan Ken. Polisi memberitahukan informasi bahwa dokter sudah meninggal. Kemudian dia pergi ke kantornya, berharap Ken bisa memberikan sedikit bukti. Kali ini Ken melihat email di mesin dokter. Jadi dia bergegas kembali ke kamarnya. Dia menghancurkan petinya, tapi David yang lumpuh ini tiba-tiba menunggu di depan pintu. Lalu dia perlahan masuk ke kamar. Dia langsung memperingatkan Ken untuk menjauh darinya.
Sementara dia tidak memperhatikan, ayunkan palu untuk menghancurkan peti mati. Tapi David bereaksi sangat cepat. Dia langsung menghajar Ken hingga terjatuh ke tanah. Saat ini kekasihnya yang seksi sedang menyiapkan makan malam untuknya. Tapi tiba-tiba ada suara aneh di kamar mandi. Jadi dia bergegas memeriksa. Saat ini, ramuan insomnia tiba-tiba melayang. Lalu secara otomatis dituangkan ke dalam cangkir susu. Saat ini gadis itu berbalik. Dia langsung mengambil cangkir susu dan meminumnya. Saat ini, dia yang panik mencoba untuk melarikan diri. Tapi pintu kamar terkunci. Dia tidak berdaya dan hanya bisa bertanya siapa orang di balik pintu. Layar komputer terus menyala dengan sendirinya. Tapi saat ini pil tidurnya mulai bereaksi. Kemudian dia terjatuh dan pingsan. Sisi ini Ken juga mulai siuman. Dia bergegas ke kamar David dan menemukan bahwa foto pacarnya disimpan di mesin. Jadi Ken segera kembali ke kamarnya untuk mengambil senjata. Lalu dia berlari ke rumah dengan cepat. Tapi saat dia tiba, dia sudah terlambat, petinya sudah dibawa. Ken menyembunyikan mobilnya. Dia berhasil menemukan tempat persembunyiannya. Dia segera mendobrak pintu dan masuk ke dalam. Tapi dia didorong oleh roh David. Setelah itu, dia dikurung di kamar kecil. Saat ini Ken hanya bisa keluar melalui saluran ventilasi. Setelah mencari, Ken akhirnya menemukan peti mati. Dia dengan marah mengangkat David dari peti mati. Kemudian tuangkan minyak untuk menghancurkan peti ini. Melihat adanya bahaya, dia dengan cepat memasuki tubuhnya. Keduanya bergegas bertarung, tapi Ken berhasil mengancamnya. Pada akhirnya dia harus mengeluarkan senjatanya. Lalu dia langsung menembak petinya. Dengan marah dia berniat untuk melempar Ken ke bawah. Tapi Ken tidak jatuh. Saat David akan menginjaknya, dia ditembak jatuh dari lantai atas. Ternyata pacar Ken berhasil kabur. Ketika keduanya berpikir semuanya sudah berakhir, roh David muncul lagi. Tapi kali ini dia merasa berbeda. Dia tersenyum dengan mengerikan. Setan peti mati juga muncul di belakang David. Setan itu menyerap jiwanya. Karena hal itu, jasadnya juga terlihat seperti terbakar. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.